Oke, halo semua. Jadi kali ini Min akan kembali membahas hal terkait dengan SNBT. Nah, sekarang kan udah masuk saat video yang dibuat udah H-48 atau 1,5 bulan, 1 bulan lebih, hampir 2 bulan untuk menuju UTBK hari pertama atau hari dimulainya UTBK. Nah, di sini Min akan membahas tentang kenapa untuk waktu ini, nah dimulai sekarang, kenapa kalian itu harus ikut tryout SNBT. Jadi Min akan ngasih 3 alasan. Jadi kan udah banyak nih contohnya nih. Jadi ada Zenius, Edukas, Sekolah, Palmi, Cerebrum, Alfa, Studi Ruang Guru, dan bimbel offline lainnya kayak Inten, lalu ada GO, atau ada juga Nurul Fikri dan banyak lagi. Itu kan tentu mereka akan mengadakan banyak TO. Nah, Mimin akan kasih beberapa alasan kenapa kalian harus ikut dan kenapa itu penting. Nggak harus semua, tapi yang penting kalian harus pernah ikut TO gitu ya. Sama nanti ada bonus nih. Kira-kira TO mana yang soalnya paling mirip soal UTBK? Ayo. Buat kalian yang mau tahu ini, silakan simak video ini ya. Oke, langsung ke alasan pertama. Jadi alasan pertama kenapa kalian harus ikut TO adalah untuk bahan evaluasi kalian. Evaluasi yang gimana? Yang terukur. Beberapa dari kalian mungkin udah mulai belajar kan ya dari beberapa waktu kemarin. Ada yang bahkan dari sejak awal semester ini, sorry, sejak awal tahun ajaran ini bahkan sebelum apa di tahun lalu gitu. Ada yang mulai di awal semester ini. Ada yang kalau dari kalian yang belum mulai ya segera mulai ya. Nah, buat yang udah mulai atau yang baru mulai, kalian bisa coba TO untuk apa? Melihat progres kalian, evaluasi yang terukur. Jadi, misal pada TO kali ini, contohnya ini ya, kan setiap TO tuh ada nih, contohnya kayak gini, ada dari soal PU benar 19, total PU kan 30-an gitu. Jadi 19/30, lalu ini 15, lalu lanjut ke PM ini 5, soalnya kan 20 nih ya, 30, 20, berarti 11/20, lalu ada ini 6/15 dan seterusnya. Berarti nanti kalian tahu nih kira-kira, oh kemampuanku masih di tahap ini. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan kira-kira apakah itu apa ya, udah cukup atau udah mencapai target kalian. Nah, lalu kalian juga bisa lihat kira-kira yang mana yang masih kurang. Kalau dari ini kan misal contohnya ya, yang paling kurang banget kan di sini nih ya. Cuma bener 5 dari 20. Lalu di PK juga 6 dari 15. Jadi bisa tingkatin. Yang udah mungkin agak cukup ya ini PU ini sama ini literasi ini udah cukup. Nah, yang udah cukup bagus ditingkatkan lagi. Nah, yang masih kurang kalian bisa perdalam lagi gitu. Jadi bisa banyak strateginya gitu. Kalian imbangkan. Berarti kalau diimbangkan tuh ya yang kurang ditingkatin, yang bagus mungkin porsinya agak dikurangin atau bisa juga yang ekstrim gitu, yang bagus bagusin lagi, yang kurang ya belakangan aja itu juga boleh. Yang penting kalian bisa ini ngukur. Kenapa harus diukur? Karena waktu kalian terbatas. Kalau nggak terukur takutnya malah nggak terarah gitu, sia-sia belajar kalian. Dengan TO ini kalian bisa ngukur, oh diriku sampai di sini. Nah, berarti aku apa yang harus kupelajari kayak gitu. Contohnya kayak gini. Jadi ini adalah manfaat pertama ikut TO untuk sebagai bahan evaluasi atau progres terukur dari kalian. Oke, lanjut alasan kedua. Alasan kedua adalah melatih time management kalian. Tahu manajemen waktu, time management. Waktu, kemampuan kalian memanajemen waktu untuk pengerjaan. Kalau kita lihat nih, kan ada berapa nih, ada yang satu soal ini kan berarti di bawah semenit. Ini, ini lebih dari semenit, lebih dari semenit, ini juga lebih dari semenit, ini ya lebih dari semenit juga. Nah, tapi kebanyakan itu di bawah under 2 menit. Itu idealnya. Kalian bisa mengerjakan setiap soal under 2 menit. Padahal kan kita tahu sendiri soal-soal di literasi contohnya ini kan banyak bacaannya. Di PM ini kan juga banyak bacaan juga biasanya. Lalu di penelaran umum kadang apa ya, kayak banyak jebakan yang perlu hati-hati membacanya. PK juga ada soal yang mungkin perlu agak panjang caranya gitu. Nah,
Kalau kalian nggak terbiasa ikut DO, kalian akan bingung kira-kira bagaimana cara mengalokasikan waktu. Jadi, kan nggak mungkin nih 30 menit dibuat cuma buat ngerjain soal aja, kan ada juga waktu buat kalian misalnya, ngecek jawaban atau melakukan apa ya, misalnya kayak milih jawaban kan ya jaga-jaga, siapa tahu nanti komputernya mungkin agak lemot atau gimana, tapi ya semoga aja nggak lemot gitu. Atau nanti kalian kayak gimana eee, kalian bisa melatih, oh misal, ketika TO sekarang ini baru bisa misalnya satu soal itu masih 4 menit bahkan, itu ya nggak apa-apa, berarti nanti perlu kalian tingkatin lagi gitu. Nah, gimana nanti dari kalian yang tadi 4 menit, kalian, catat atau kalian ingat-ingat kira-kira apa aja yang bikin kalian lama di sini. Misal kayak non teknis gitu, kayak keringetan atau apa, atau yang lain gitu, kalian ya coba atasi. Kalau teknis ya dipelajari lagi, mungkin cara-cara yang lebih cepat biar nanti bisa mendekati waktu yang ideal ini. Nanti kalian bisa ngukur misal, waktu 20 menit ini, kalian, spare waktu 15 menit buat ngerjain, 5 menitnya buat ngecek, atau 18 menit buat ngerjain, 2 menit buat ngecek gitu. Jadi, itu juga perlu dilatih. Kenapa? Karena yang kayak gitu kalau nggak dilatih nanti takutnya percuma kalian, banyak materi paham tapi ya eee, nggak bisa apa ya, ngaplikasiin gitu, kayak kaget, "Loh kok kayak gini?" gitu, atau kayak gitu. Jadi yang kedua adalah untuk melatih manajemen waktu kalian, karena dalam SNMPTN nanti itu terbatas waktunya. Oke, alasan yang ketiga adalah melatih, apa ya, mental mungkin atau fisik kalian, mental dan fisik. Maksudnya apa tuh Min? Kan nggak lari-larian. Gini, coba kalian hitung nih, ada berapa? 2, 3, 2, 4, 7, 70 tambah 15, 85, 40, terus ini kan dikali 30 ya, ada 3 kan, PD, induktif sama PK. Tadi 2, 2, 4 tambah 3, 7. Ada totalnya 155. Terus waktunya berarti 31 jam, 1 jam ditambah ini 2 jam, 2 jam, 2 jam setengah, hampir 3 jam. Kalau yang istirahat mungkin ya sekitar 4 atau 3 jam lebihan lah. Nah, kalian kira-kira bisa nggak, melatih daya fokus atau daya tahan kalian untuk bertahan selama anggaplah 3,5 jam misalnya, ambil 3,5 jam untuk mengerjakan 155 soal. Karena kan butuh fokus tuh, karena kalau kalian letih, lelah, capek, nggak pernah itu kan nanti berpengaruh. Ketidaktelitian terutama kayak dalam soal-soal yang penuh jebakan itu kan sangat berpengaruh gitu. Nanti, jangan sampai kalian pas sampai rumah baru inget, "Oh iya, tadi kok kayak gini ya?" Nah, padahal harusnya kalian tahu gitu. Jadi terpeleset untuk hal-hal yang, apa ya, kecil gitu. Jadi TO bisa jadi sarana kalian buat ini, menguji. Misal nih Mas, ketika TO sekarang gitu, kayak, mungkin ngos-ngosan atau apa ya, mungkin nanti ya kalian perbaiki, kayak kesehatan kalian, misalnya kayak olahraga, makan makanan yang cukup, bila perlu minum multivitamin gitu. Jadi kesehatannya juga perlu dijaga, biar apa, biar kalian tetap bisa fokus, karena mikir itu butuh tenaga kan. Jangan sampai nanti kalian pas ngerjain UTBK tiba-tiba kondisinya nggak prima, sakit atau apa. Jadi, di sini kalian bisa kayak ngelatih, kayak ngukur, oh, jadi udah cukup nih, jadi kalau udah cukup ya dijaga kondisinya, maksudnya cukup itu dia kalau kamu bisa fit gitu ngerjain sekian jam, tapi kalau belum ya nanti ditingkatin lagi. Jadi dan yang kayak gini tuh kayak butuh jam terbang juga, kalau kamu nggak pernah kayak gini mungkin, apa ya, kayak kaget gitu, tapi kalau udah pernah beberapa kali ngalamin kayak kamu, simulasi gitulah, oh udah pernah kayak gini, jadi tubuh kalian pun juga akan melakukan kayak penyesuaian gitu. Jadi nantinya ketika hari H, kalian udah cukup siap menghadapi ini. Jadi itu alasan yang ketiga, yaitu untuk melatih mental dan fisik kalian agar bisa fokus, tidak nguap, tidak ngantuk selama apalagi nanti kan kalau, oh, udah lewat ya bukan bulan puasa ya, jadi ya, jadi kalian harus tetap bisa ini, fokus untuk mengerjakan selama 3,5 jam untuk 155 soal itu tadi.
Oke, jadi itu tadi 3 alasan kenapa kalian perlu ikut TO mendekati hari pelaksanaan SNBT kali ini. Jadi yang kita ringkas ya, yang pertama tadi adalah sebagai bahan evaluasi evaluasi, maaf. Lalu sebagai, melatih manajemen waktu, dan yang ketiga adalah melatih, apa ya, membiasakan tubuh lah bahasanya mungkin, membiasakan diri atau tubuh itu. Nah, itu tadi di kelas sana. Sekarang ke pertanyaan yang mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya. Kira-kira platform TO mana yang, soalnya paling mirip UTBK gitu. Nah, jadi kan ada banyak nih, ini aja yang online, belum yang offline tadi yang sebutin kayak, Inten atau GO. Di mana? Apakah Zen, Eduka, sekolah atau apa? Nah, untuk itu, kalau kalian punya pikiran kayak gitu mencari TO yang mirip UTBK, jadi saran Mimin tolong diubah tuh pola pikiran kayak gitu. Jadi TO itu bukan ajang kalian untuk mencari latihan soal yang mirip UTBK. Terus kalian hafalin tuh pola soalnya, enggak, bukan itu. Alasan TO apa, tujuan ikut TO ya tadi itu, kayak 3 alasan tadi misalnya, jadi kalian terbiasa mungkin kalau diringkas ini, kalian terbiasa dan makin siap gitu. Nah, siap itu bukan berarti kayak kalian, mencari mana yang paling mirip gitu. Kenapa? Karena soal UTBK tuh nggak ada yang tahu sebelum hari hanya. Yang bikin itu tim dosen kalau nggak salah. Jadi panitianya kan juga dosen-dosen kan, yang panitia LTMPT gitu, pasti yang bikin dosen-dosen lah mungkin. Buat dosen itu kayak nggak sulit buat ngasih kejutan gitu, jadi ya emang nggak bisa diprediksi. Hanya bisa mungkin didekati, makanya bimbel-bimbel itu mereka kayak mendekati, berusaha untuk menyediakan, bekal-bekal yang mungkin akan digunakan gitu. Bisa semuanya keluar, bisa aja nggak keluar semua. Ada beberapa mungkin nanti yang mengejutkan kalian, kayak beberapa tahun kemarin tuh yang mungkin kayak ada diagram alur, kayak apa ya, flowchart itu sebelumnya belum ada tipe kayak gitu. Terus kemarin tuh ada juga, fungsi floor sama fungsi cell. Jadi kejutan-kejutan itu tuh masih ada. BTW ini Mimin karena apa ya, sering bahas yang PK di Mimin fokus ke yang PK ini. Kalau yang PBU, literasi itu pasti ada kejutan juga, cuman Mimin kurang tahu. Jadi akan selalu ada kejutan. Jadi kalau kalian punya tujuan TO itu mencari yang soalnya mirip, tolong diubah pola pikirnya. Jadi TO itu buat ngelatih diri kalian, kemampuan seberapa jauh pemahaman materi kalian. Karena kalau kalian paham materinya, paham konsepnya, mau diubah tipe soal bagaimanapun kalian akan bisa ngerjain. Di TO manapun itu bagus, jadi nanti mungkin akan Mimin cantumin, Mimin pernah kayak ngumpulin review TO tapi agak apa ya, nggak update sekitar tahun 2022 lah, atau 21 agak lupa, atau 22. Jadi Mimin cantumin linknya, silakan nanti dicek di sana buat review TO-TO-nya. Jadi kalau dari Mimin sih, kalian ikut TO manapun itu terserah. Nah, apakah harus ikut TO? Nah, buat kalian mungkin yang terkendala biaya, yang nggak bisa apa ya, yang mungkin uangnya mungkin lebih baik digunakan yang lain, digunakan yang ke yang lain daripada TO. Kalian bisa ngakali ini dengan cara gini, kalian latihan soal tapi kalian waktu gitu, simulasi intinya itu. Atau kalau nggak gitu kalian coba cari aja di Twitter, biasanya banyak tuh TO-TO gratis. Atau ada yang ngasih giveaway biasanya, kayak giveaway bayarin TO ini, coba kalian cari aja. Jadi silakan coba kalian cari, sumber-sumber itu. Jadi mungkin seperti itu untuk video kali ini tentang 3 alasan penting ikut TO SNBT 2023. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komen, ada saran atau apapun silakan sampaikan di kolom komen, akan Mimin balas semua komennya. Jadi mungkin kayak gitu, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video-video lainnya.